berkat apa juga tuntutan dari Habib Lutfi suruh nguri-uri makom di sini. Nah dari sini maka nanti akan terciptalah cerita yang dianggap sejarah. Kita bayangkan kalau orang-orang hebat itu kemudian adalah klan-klan tertentu yang diada-adakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda. Dan sapaan saya kali ini sekaligus juga akan memberikan penegasan tentang video kami yang lalu di Aras9 Warta, di mana ada sejumlah elemen masyarakat yang membongkar, melinggis nisan-nisan di sebuah komplek makam dalam tanda petik. Saya katakan dalam tanda petik karena benarkah itu makam atau dimakamkan? Dan pada edisi itu juga dikatakan karena atas perintah Abah Lutfi kemudian membangun makam. Ini yang menjadi pertanyaan. Biar tidak menjadi pertanyaan, kami akan sampaikan hal itu benar adanya sesuai dengan hasil investigasi kawan kami yang turun ke lapangan, yakni ke daerah atau ke desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ingat Wadas Lintang, kami pernah menayangkan tentang Waduk Wadas Lintang dan kami beberapa kali pernah ke sana. Waduk yang sangat besar membentang di atas perbukitan dibangun di masa Pak Harto. Nah, kembali lagi kepada persoalan makam ini. Daerah itu memang sangat sejuk ya. Kalau dibuat wisata religi sangat bagus memang. Ya, dari hasil investigasi itu dikatakan bahwa makam itu dibangun sejak tahun 2020 kurang lebih. Dan kami juga selain hasil investigasi ada jejak digital yang bisa kami sampaikan kepada Anda seperti yang berikut ini. Tapi dari tahun 78 sampai tahun 2023 ini baru yang orang sini benar-benar tahu, langsung dibuka oleh saya juga sama teman-teman. Berkat apa juga tuntutan dari Habib Lutfi suruh nguri-uri makom di sini. Nah, yang sementara udah masyhur di sini namanya ada 3 nama nama Sayyid Abdullah Manan, Sayyidul Karomah, juga Sayyid Abdul Manan, dan juga Sayyidul Manan. Yang nama aslinya nanti saya juga belum nanti dari Al Habib yang meneruskan langsung, tapi sudah insya Allah 80%. Juga ada nama Sayyid Abdullah Az-Zawawi, Sayyid Jailani, Sayyid Muhammad, Sayyid Umar. Juga di sini beliau adalah ada yang cucu dari Sayyid Awud, juga ada yang putra dari Sayyid Awud. Insya Allah seperti itu. Sementara itu juga masih butuh bimbingan dari Al Habib Lutfi. Juga kebetulan ini sudah 3 tahun yang lalu terus diresmikan juga oleh Bupati Wonosobo juga sama Pak Kapolres Dandim dan seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Wonosobo sudah datang ke sini semua. Nah, bagaimana saudara-saudaraku, dari pernyataan pengurus makam tadi menunjukkan bahwa memang atas desakan Abah Lutfi membangun makam tersebut atau nguri-nguri makam leluhur, istilah Pak Mu'alif seperti itu. Dan di luar 3 nama yang unik-unik itu, Syekh Abdullah Manan, Sayyid ya Sayyid, kemudian itu yang ada di dalam Cungkup atau Padepokan atau Joglo yang dibongkar. Kemudian ada makam-makam yang lain. Makam-makam yang lain ini satu diantaranya ada dikatakan sebagai makam salah satu putri Sri Sultan Hamengkubuwono II. Lagi-lagi nama HB2 dibawa-bawa. Ini nanti urusannya Dentibio ini. Tapi makamnya atau yang disebut makam itu sudah dibongkar ya. Kemudian dikatakan juga di situ ada makam dari pasukan Pangeran Diponegoro, istri dari Ki Ageng Wonosobo, dan beberapa habaib bermarga bin Yahya atau marga yang lain. Nah, saya tidak putarkan, saya hanya jelaskan yang terpenting adalah benarkah ada keterlibatan Abah Lutfi. Ternyata seperti yang disampaikan oleh Pak Mu'alif tadi. Bahkan Pak Mu'alif mengatakan untuk beberapa nama nisan, beberapa nama makam ya, nama ahlul makam dalam tanda petik itu dia masih menunggu kepastian dari Abah Lutfi.
Nah, saudara-saudaraku sekalian, oh ya, ada juga makam yang dikatakan berada di sungai dan berbagai hal lainnya lah berkenaan dengan pemakaman dalam pengertian lahan yang kemudian dianggap sebagai komplek makam kemudian dibangun. Dan tidak tanggung-tanggung ya, ada peresmiannya segala. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Mu'alif, juga saya mendapatkan video lain waktu peresmian itu mendatangkan selain aparat setempat juga Bupati Wonosobo. Luar biasa. Saya teringat kepada makam Habib Hasan bin Toha dan Habib Toha-nya sendiri yang di Semarang, itu juga melibatkan pemerintah, wali kota. Bahkan di salah satu haul itu Pak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah juga hadir di haulnya Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang diklaim sebagai KRT Semudiningrat. Dan berbagai hal lainnya lah. Nah, dari sini saudara-saudaraku, apa yang bisa kita petik bukan hanya sekedar lahan yang bagus di tepi kali yang sejuk kemudian dianggap sebagai komplek pemakaman, tetapi ini telah menciptakan sesuatu yang tidak sesuai dengan data. Kenapa saya katakan tidak sesuai dengan data? Karena beberapa nama itu aneh. Kemudian memang dari hasil investigasi sahabat-sahabat kami mengatakan seperti itu. Dan kalau ada datanya tentu tidak akan dilakukan pembongkaran. Kan seperti itu ya gampangannya. Nah, dari sini maka nanti akan terciptalah cerita yang dianggap sejarah. Yang dimana dalam sejarah buatan itu kemudian melibatkan tokoh-tokoh tertentu yang dikait-kaitkan dengan marga tertentu. Yang kaitannya juga bukan hanya kepada marga, Pak, perjuangan-perjuangan di masa lampau. Ini sangat luar biasa efeknya. Dan herannya, ya heran juga saya kenapa sampai pemerintah juga hadir tanpa mau melakukan riset dulu. Atau bagaimana bisa terjadi seperti itu? Atau karena husnudzonnya sehingga datang? Karena ini berkenaan dengan sejarah perjalanan bangsa ini nggak main-main. Ya untung saja kemudian muncul kesadaran, walaupun mungkin juga penuh dengan risiko, dilakukan pembongkaran. Walaupun saya masih menunggu informasi lanjutannya seperti apa setelah dilakukan pembongkaran tersebut. Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi ini penting untuk kita cermati bersama. Ini ada beberapa tempat yang kita ketahui seperti ini ya. Dan tidak menutup kemungkinan tempat-tempat yang lain. Ketika ada kantong-kantong pemakaman, entah itu memang tidak ada makamnya kemudian diada-adakan, atau makam-makam tua yang kemudian dikatakan dari makam klan tertentu, lalu dikaitkan dengan perjuangan-perjuangan di masa lampau, kita bisa tebak apa yang ingin dituju dan bagaimana ujungnya. Ini nggak main-main. Maka itu saya sangat berharap betul terhadap pemerintah agar turun tangan untuk dilacak. Ini benar-benar sangat membahayakan kesejarahan bangsa ini dan hal-hal lainnya yang mengiringi kesejarahan itu yang tentunya berimbas kepada rasa nasionalisme, rasa kebangsaan kita, dan berbagai hal lainnya yang menyangkut keutuhan dari negeri ini. Kita bayangkan, kalau orang-orang hebat itu kemudian adalah klan-klan tertentu yang diada-adakan itu, ini bagaimana jadinya? Kalau memang iya kita iyakan, tapi kalau diada-adakan seperti ini baru bicara dari sisi kebangsaan, belum lagi kalau kita melihat dari sisi keagamaan. Bagaimana menurut Anda, saudara-saudaraku sekalian? Mohon masukannya di kolom komentar secara konstruktif ya. Berikan masukan-masukan yang sekiranya bisa menggugah kita semua untuk tetap istiqomah di dalam melakukan pelurusan sejarah dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan bangsa kita. Dan jikalau sekiranya video ini bermanfaat, bisa memberikan penyadaran, mohon bantu untuk disebar. Ini bukan promo, ini nggak main-main. Sekali lagi ini nggak main-main. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.